Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kinerja media DAI TV sebelum dan sesudah pandemi. Anggota kelompok kami antara lain ada Bagas Panji, Nabila, Natasha, Naomi, Sofi, dan Tania. DAI TV merupakan sebuah stasiun televisi milik Yayasan Buddha Zuci yang disiarkan di lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia. DAI TV mengudara tahun 2005 dan menjadi salah satu televisi non-komersial dan segmen. DAI TV merupakan stasiun TV yang fokus dengan hilang sosial, kemanusiaan, rumah anak, edukatif, dan menyebarkan nilai-nilai toleransi antar agama, suku, bangsa, atau negara. DAI TV berasal dari bahasa Mandarin, yaitu Da yang mempunyai arti besar dan Ai yang mempunyai arti cinta kasih. Jika digabungkan kedua kata tersebut menjadi cinta kasih yang besar, sehingga DAI TV memiliki tagline televisi cinta kasih. DAI TV senantiasa mengangkat cerita nyata yang digali dari kisah perjuangan, hidup, dan jalinan kasih antar manusia untuk memberikan inspirasi serta mencerminkan keindahan dan kehangatan hidup. Dengan prinsip kebenaran, kebajikan, dan keindahan, DAI TV hadir sebagai sebuah stasiun TV keluarga yang membawa manfaat positif bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada program siaran pada DAI TV. Yang pertama itu ada drama, yang kedua ada dokumenter, yang ketiga talk show, keempat news, dan kelima hit. Selanjutnya, DAI TV memiliki visi misi, diantaranya itu menjernihkan hati manusia, visinya mencerahkan dunia, misinya menjadikan stasiun televisi berbudaya humanis terfavorit bagi seluruh keluarga, dengan motonya kebenaran, yaitu menyajikan fakta yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Terus kebajikan, yaitu menyajikan layanan positif dan bermanfaat bagi pemirsa. Selanjutnya itu keindahan, menyajikan layanan yang dikemas dengan keindahan estetik dan keindahan hidup yang dapat dinikmati oleh pemirsa. Selanjutnya, ada Dewan Pimpinan DAI TV, yaitu yang pertama itu ada Ketua Yayasan Buddha Zuci, Liu Sung. Terus ada Manajer Tandiono, yaitu Komisaris DAI TV. Terus ada CEO DAI TV Indonesia, itu Hong Chin. Terus ada Edi Wiratno sebagai Vice Executive Komite. Lalu selanjutnya ada Wang Jin dan Elisa Sai sebagai Departemen Head Humanitarian DAI TV Indonesia. Lalu ada Sumbako sebagai Departemen Head AV Art. Lalu selanjutnya ada Paulus Florianus sebagai Manajer Program DAI TV Indonesia. Nah, di tahun 2014, DAI TV menerima penghargaan program acara televisi bermuatan nilai moral oleh KPID Award 2014. Di tahun 2014 juga, DAI TV menerima penghargaan sebagai pemenang kategori sosial dan perlindungan anak oleh KPID Award Sumut. Mewujudkan penyiaran konten lokal Sumatera Utara diberikan kepada lembaga penyiaran DAI TV. Lalu di tahun 2015, menerima penghargaan juara ketiga Lomba Film Dokumenter Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Antara. Lalu di tahun 2015 juga DAI TV Great Love Award Competition. Lalu di tahun 2015 menerima penghargaan Idolanesia atau The Best Inspiring Media. Nah, berikut adalah gambar atau hasil karya dari DAI TV. Oke, ada hasil wawancara. Kami mewawancarai seorang narasumber yang bernama Priscilia Claudia.
yang bekerja sebagai reporter dan news anchor di DAI TV. Yang pertama, hasil wawancaranya itu ada suka duka bekerja di DAI TV. Sukanya itu bekerja yang diambil cukup menantang dan cukup memberikan pelajaran banyak pelajaran karena pekerjaan mengharuskan terjun langsung ke lapangan di mana setiap hari harus bertemu dengan medan yang beraneka ragam, isu yang baru, liputan yang baru, narasumber yang baru. Karena pekerjaan yang dinamis ini membuat narasumber merasa harus terus belajar dan selalu harus berkembang. Narasumber juga harus siap ditempatkan di berbagai peristiwa sehingga menambah pengalaman narasumber. Terus ada dukanya, karena narasumber bukan berlatar belakang dari broadcasting, sehingga awal-awal kerja sebagai reporter dan news anchor di DAI TV harus melakukan banyak penyesuaian terkait teknis untuk live, on cam, dan untuk mengemas suatu berita. Awal bekerja mendapat berbagai kesempatan yang menurut narasumber cukup berat, dan dipercaya di berbagai hal yang cukup berat untuk dunia yang baru, yaitu broadcasting, sehingga dibutuhkan extra effort. Selanjutnya ada kinerja dari TV sebelum pandemi. Perbedaan kinerja yang terlihat adalah pada bagian akses liputannya yang masih sangat mudah, sehingga tidak mempersulit jalannya syuting yang penuh dan padat. Sebelum pandemi, tim dari TV dapat dengan mudah dan bebas berpergian keluar kota untuk liputan tanpa harus menjalani rapid test dan juga karantina mandiri ketika pulang. Lalu, akses dengan narasumber ataupun untuk liputan pun masih mudah. Narasumber dapat dengan mudah setuju dan mau bertemu langsung di dalam maupun di luar studio dalam membagikan informasinya. Proses produksi dari TV pun dapat berjalan dengan baik, bebas dan lancar karena tidak adanya keterbatasan. Mulai dari praproduksi, pelaksanaan produksi, hingga pasca produksi berlangsung karena mengharuskan tim dari TV menggunakan alat pelindung diri atau APD. Memperhatikan protokol kesehatan hingga menjaga jarak dengan narasumber maupun orang lain karena khawatir atau takut terpapar virus COVID. Hal-hal tersebut tentu telah memperlancar jalannya syuting hingga acara dari TV selama ini sebelum adanya pandemi berlangsung. Selanjutnya, kinerja dari TV saat adanya pandemi. Perbedaan adanya pandemi begitu jelas terlihat karena harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Contohnya memakai masker, face shield, atau alat pelindung diri lainnya. Peliputan redaksi news menjadi terbatas, terlebih lagi jika harus turun ke lapangan, seperti wawancara langsung yang biasanya melibatkan banyak rekan media lain. Akses peliputan untuk luar kota dibatasi dan lebih mengutamakan daerah Jabodetabek saja. News anchor biasanya mengundang narasumber secara langsung, namun saat ini untuk berbincang menggunakan aplikasi virtual seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau narasumber mengirim informasi menggunakan rekaman video. Selanjutnya ada harapan untuk media DAI TV di tahun 2021. Harapan di tahun 2021 yang pasti bisa semakin berkembang meski di tengah pandemi COVID-19 bisa terus berinovasi dan terus menjadi televisi yang menginspirasi. Strategi manajemen yang bakal diterapkan oleh DAI TV di tahun 2021 yaitu strategi manajemen DAI TV itu untuk manajemen redaksi tempat narasumber ada yang bakal diterapkan di tahun 2021, yaitu ada tambahan segmen khusus in-depth talk show. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.